terus dikasih satu project bener-bener harus selesai. Ketika aku magang 6 bulan selesai, itu juga projectku harus selesai dan udah bisa di report. Pertama kita diferensiasi target marketnya siapa, target consumersnya siapa, lalu consumption occasion. Itu yang membedakan. Kalau kamu ibaratkan aku sebagai seorang manusia, karakter aku seperti ini loh gitu. Halo Young Marketers, ketemu lagi di GBM Quarter Talks dengan edisi FMCG Branding in Digital Era. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Eliza Rahmawati atau kita bisa panggil biasanya L ya. Ya, L. Iya, L ini adalah alumni Global Business Marketing atau GBM. Lulus tahun berapa, L? 2017. 2017. Ya, 6 tahun yang lalu 6 tahun yang lalu ya, tidak terasa ya. Oke, terus L ini mungkin waktu kuliah itu gimana sih L pengalamannya? Atau mungkin ada yang didapetin dari kuliah di GBM lalu sekarang mungkin masih berasa gitu benefitnya? Ini salah satu hal yang aku syukurin ya. Dulu waktu milih BINUS, itu aku memang sengaja pilih jurusan yang bisa mengarahkan aku ke dunia bisnis and marketing. Dan alhamdulillahnya pas lulus juga dikasih career path yang memang sesuai dengan backgroundku sekarang gitu. Nah selama belajar di BINUS itu ya semua teori-teori yang aku dapat pasti terimplementasi beneran di real work gitu ya. Terus selama kuliah selain belajar di kelas itu aku juga sempat ikut study case gitu-gitu sih. Itu membantu aku banget untuk bisa bikin structural thinking gitu ya. Jadi teori yang kita dapat di kelas itu gimana bisa diaplikasikan ke dunia marketing gitu, yang memang benar-benar itu target aku gitu loh, objektif aku abis lulus mau kemana. Jadi memang dari jurusan pun itu membantu mengarahkan, membimbing gitu sampai kita benar-benar siap gitu. Jadi ternyata kuliah itu kelihatannya belajar teori gitu ya, mungkin waktu kuliah nggak enak gitu ya, ini apa teori apa gitu ya, tapi ternyata sebenarnya kalau di marketing itu emang ya teori-teori itu masih bisa diaplikasikan. Bener sih. Nah, Eliza ketika itu waktu lulus mungkin gimana sih pengalaman karirnya? Tadi kan sempat mention juga kan career path-nya langsung diarahin ke marketing. Waktu aku kuliah dulu ya 6 tahun yang lalu ada program namanya 3+1. Jadi kita diarahkan 1 tahun terakhir ya, kayak sekitar 1 semester 6 bulan. Itu jangka waktu yang cukup lama untuk kita magang, kayak benar-benar magang yang bukan hanya sekedar ngerjain administrasi gitu-gitu, enggak, tapi kita benar-benar disodorin satu project. Waktu itu aku magang di Unicharm Indonesia, aku dikasih project untuk handling salah satu portofolio brandnya, namanya Livery Adult Diapers gitu. Aku di situ belajar BTL namanya, kayak below the line, terus dikasih satu project bener-bener harus selesai. Ketika aku magang 6 bulan selesai, itu juga projectku harus selesai dan udah bisa di report gitu. Nah di situ tuh bener-bener salah satu pintu gerbang ya untuk aku belajar memahami STPD ya, segmenting, targeting, positioning, differentiation. Itu kalau di teori doang itu ya bingung, apa sih ini segmentasi itu apa, bedanya sama targeting apa. Once kita turun ke business case, kita turun ke internship, itu kita benar-benar baru paham gitu. Oh ternyata ini yang dimaksud sama Bapak Philip Kotler gitu. Benar. Jadi emang magangnya waktu itu emang benar-benar getting the feel banget ya, benar-benar real banget gitu kan ya. Betul. Nah terus kemudian setelah magang di Unicharm itu nih, lalu lulus kuliah gitu ya. Nah boleh cerita nggak, Eliza sempat mungkin dapat experience kerja di mana aja, kemudian sekarang ada di mana? Dulu setelah dari Unicharm aku dapat satu opportunity lagi ya dari Global Business Management jurusan ini ya. Jadi ada satu program namanya exchange ya. Dulu aku dapat beasiswa dari Erasmus Plus. Jadi sebelum lulus tuh bener-bener sebelum lulus aku exchange ke Belanda. Di situ belajar lagi, nggak cuman bisnis di Indonesia, tapi juga kita belajar point of view European, European businessman gitu ya, melihat marketnya Indonesia tuh kayak apa sih. Karena ternyata Indonesia itu terutama market Asia terutama di Indonesia itu benar-benar
lahan gitu ya, lahan yang luas buat mereka karena banyak white space, banyak yang bisa dieksplor gitu dari negara kita gitu. Jadi di situ aku juga belajar sebagai representasi marketnya Indonesia gitu. Kita kasih point of view konsumen di Indonesia seperti apa sih, terus government regulatory-nya seperti apa gitu. Itu salah dua dari experience yang aku dapat ketika di GBM. Setelah selesai exchange, lanjut skripsian ya Ji. Terus kita exchange lagi. Kebetulan aku internship 2 kali. Tadi pertama di Unicharm, yang kedua di Danone. Habis itu aku lanjut untuk yang benar-benar kerja ya, profesional. 9 to 5 itu di Glico Indonesia. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Wow, berarti cukup lama ya di Glico ya. Iya. Nah, mungkin teman-teman udah pernah denger nih Glico gitu kan ya. Glico nih company yang produknya apa sih atau bisnisnya apa ya? Iya, Glico itu perusahaan Jepang ya. Awalnya kita berdiri di Jepang, namanya Ezaki Glico. Kalau di Jepang kategori kita tuh macam-macam. Ada confectionery, ada baby, lalu ada ice cream. Nah, kalau teman-teman kenal ya di Indonesia khususnya ada produk yang namanya Pocky, P-Joy, Pretz atau ice cream Glico Wings. Nah, itu salah satu produk-produk kita gitu. Nah, aku sendiri bekerja di Glico untuk kategori confectionery. Jadi aku handle biskuit kategori, salah satunya ini dia. P-Joy. Ini adiknya Pocky. Ya, jadi aku di Glico sebagai brand manager untuk P-Joy dan untuk Pocky juga gitu. Bedanya P-Joy sama Pocky itu apa ya? Apakah target marketnya berbeda atau gimana? Ya, karena Glico ini terkenal dengan stick kategori format ya. Jadi kita ketika masuk di Indonesia memang melihat ternyata di kategori ini belum ada yang main nih. Akhirnya kita fokusin di situ. Pertama dengan Pocky dulu nih, karena Pocky kan udah puluhan tahun ya, udah sekitar 70 tahunan gitu. Masuk dulu ke Indonesia, lalu disusul dengan P-Joy. Ini P-Joy baru umuran 6 tahun ya, kurang lebih 6 tahun. Sebenarnya kalau teman-teman lihat secara packaging format, secara produk format, itu hampir mirip stick biskuit, terus kemasannya box, karena kalau secara stick biskuit memang kita sengaja biar di kategori itu makin gede gitu, karena kita main di situ kan. Nah, gimana caranya ngatur brand portfolio biar nggak saling tumpang tindih, nggak saling kanibal. Pertama kita diferensiasi target marketnya siapa, target consumersnya siapa, lalu consumption occasion itu yang membedakan. Terus kita bedakan juga sedikit ya formatnya. Kalau Pocky itu biscuit stick coated with coklat. Jadi kalau teman-teman enggak ya di Indomaret warna-warni, jadi udah bisa nebak lah ya market kita siapa. Kalau P-Joy ini kebalikannya, ini center filled, jadi coklatnya di dalam, dibalut biskuit gitu dengan packaging yang desainnya seperti ini, tone mannernya seperti ini, pasti teman-teman juga udah bisa nebak. Ya. Mungkin kita targetnya siapa ya, gitu. Berarti P-Joy kayaknya lebih mungkin marketnya lebih di atas daripada Pocky mature, gitu ya. Ya, Oh gitu ya. Jadi sekarang Eliza nge-handling nih ya branding untuk P-Joy sama Pocky. Nah sekarang mungkin kan Pocky juga udah sekian lama di Indonesia, brandingnya udah cukup kuat lah ya. Anak-anak mungkin kalau udah denger Pocky itu udah kayak semua anak suka lah gitu ya. Udah brandingnya udah kuat sekali. Cuma sekarang mungkin marketnya bisa dibilang udah cukup mature gitu kan di Indonesia. Nah sekarang fokus brandingnya dari P-Joy dan Pocky sendiri ini apa ya? Iya. Karena kalau kita lihat dari usia brandnya aja udah beda ya. Ibaratnya Pocky ini udah cukup dewasa gitu ya, karena marketnya udah gede, secara share juga lebih banyak gitu. Jadi tiap brand punya fase sendiri-sendiri, punya stage sendiri-sendiri. Fokusnya pun juga beda. Kalau kita ngomongin strategi, Pocky itu lebih ke gimana caranya kita bikin orang tuh yang udah beli lagi, repeat terus evoke setnya itu selalu kita masuk ke situ. Orang kalau mikir gue mau snacking yang fun, yang nggak berantakan, yang enak gitu, Pocky harus ada di evoke set mereka. Nah kebalikannya kalau P-Joy, seperti aku bilang tadi, karena ini brandnya baru ya, baru 6 tahun, usia 6 tahun itu masih yang benar-benar early stage. Nah fokus kita ini untuk nge-build awareness. Orang harus tahu P-Joy itu brand apa, terus stick biskuit yang isinya coklat, itu orang harus bisa mention kalau ini tuh P-Joy, bukan merek yang lain gitu. Oke, berarti totally different lah ya P-Joy sama Pocky. Mungkin kita lebih asik ngomongin P-Joy kali ya, karena masih baru nih ya. Mungkin masih banyak yang bisa
bisa dieksplor gitu ya di strategi brandingnya. Nah, untuk ningkatin awareness Pijoy begini nih sekarang di Indonesia, strateginya apa sih yang sekarang udah dilakuin Elisa sama tim? Pasti strategi awal dari branding management itu kita harus matengin dulu. Segmenting, targeting, positioning. Oke, balik lagi ya. Terus 4P, ya kalau kayak produknya apa, konsepnya kayak gimana, apa yang mau kita tawarkan. Terus dari segi promotion itu macam-macam juga. Kita harus pilih channel yang tepat, yang bisa sesuai dengan target consumers atau target audience yang mau kita mau kita tuju gitu. Sekarang kan apalagi di era digital ya, channel itu banyak banget. Terus kita pernah dengar ada yang namanya step-step di dalam consumer journey, aware, appeal, act, advocate. Nah, di digital itu semua 5 step tadi itu bisa terjadi dalam satu waktu. Oke. Teman-teman pasti tahu kan, pasti udah nge dengan gimana TikTok tumbuh dan berkembang di Indonesia dan banyak brand-brand yang sudah berhasil di situ. Dia dalam satu video konten itu bisa langsung nge-grab semuanya. Awareness iya, appeal iya, act iya gitu, advocate iya. That's why pemilihan channel yang tepat untuk brand yang sedang fokusnya ini untuk membangun awareness itu juga penting gitu. Kita selalu pilih, pertama kita pahami dulu nih target consumer kita siapa, audience kita siapa, mereka itu suka media yang mana gitu. Kita targetin itu dulu dan kita pilih nih universe media yang sesuai dengan target consumers kita gitu. Oke, kalau Pijoy sendiri nih, kalau ngomongin tadi channel-channel digital gitu ya, mungkin lebih heavy-nya ke social media mana nih? Platform yang mana gitu? Again, karena kita targeting audience atau consumers yang lebih mature ya dari Poki. Sebenarnya di semua platform itu mereka udah nyediain berbagai macam targeting scope gitu ya. Kita tinggal pilih target audience kita yang umur 24 sampai 39, interestnya A, B, C, D, E gitu. Nah, selain memilih targeting, memilih atau mendevelop konten ya, contoh video iklan itu juga matters gitu ya. Kalau di Google, mungkin di platform-platform lain itu mereka juga menyediakan namanya guideline. Gimana sih para pengiklan, para brand owner kayak kita harus membuat video yang bisa sesuai atau being native gitu ya di platformnya mereka dan pastinya sesuai dengan target audience kita. Kalau di Google mereka mengenalkan ada yang namanya ABCD framework. Pertama, di dalam video atau konten yang kita buat itu satu harus bisa nge-grab attention. That's why the first 3-5 seconds itu sangat matters untuk brand. Karena bayangin ya di FMCG itu brandnya ada jutaan dan kita tiap hari itu terpapar dengan berbagai macam iklan. Kadang kalau iklannya sepi-sepi aja, mungkin nggak bisa grab attention, udah lewat gitu, udah di skip, udah di scroll gitu. B-nya ABCD, B-nya itu lebih kepada brand. Jadi setelah nge-grab attention, kita harus ngasih tahu brand kita di awal. Ya karena orang cuma punya berapa detik ya, kayak cuma lihat, apalagi kayak kita lihat YouTube, TikTok itu cepet banget. Ya, kita harus ngasih tahu ini brandnya A gitu. Selanjutnya C, ini tentang consumers kita. Jadi menyesuaikan dengan style yang mereka suka gitu. Karakteristik konsumernya lah ya. Lalu D, ini differentiation-nya, terus kayak call to action-nya apa gitu. Jadi orang setelah ngeliat iklan itu disuruh ngapain? Ya, ada call to action. Mau disuruh klik keranjang kuning, apa disuruh follow, atau disuruh nge-share gitu. Iya. Berarti mungkin kalau bisa dibilang sekarang social media yang lebih heavy dipakai masih TikTok gitu ya untuk Pijoy. Bisa dibilang so far itu? Ya kita pakai berbagai platform sih. To be Okay. honest ya. Jadi kita di YouTube ada, Facebook ada, TikTok pun juga ada, karena itu 3 terbesar ya di Indonesia. Kita juga somehow di maraknya digital era, kita juga masih pakai TVC karena mengingat Indonesia ini luas banget. Betul. Dan we cannot see only just Java Island gitu ya. Let's say di luar Jawa itu banyak yang belum terpenetrasi internet. Betul. Jadi kayak masih beberapa informasinya masih dari TV. That's why di momen-momen tertentu kita juga pasang tuh iklan di TV gitu. Oke. Nah, so far gimana sih efektivitasnya nih dari strategi-strategi yang dilakukan selama ini?
Apakah? Kalau di digital, comparing digital sama TV, kalau di digital itu lebih gampang ya kita untuk tahu, untuk ngukur, untuk tahu ketika KPI kita jelas. Let's say untuk building awareness, oke, berarti KPI untuk media buying kita adalah ini reach, impression gitu-gitu, itu bisa terukur jelas gitu. Jadi kayak terbantu juga ketika di era digital ini ya. Kalau TV itu susah banget ya. Investment kita banyak, tapi kadang kayak beli kucing dalam karung, kita nggak tahu ini ngefek nggak ya di sales kita gitu. Terus selain platformnya, kita juga kenal ya ada yang namanya key opinion leader, content creator, itu juga membantu kita. When kita brand kecil yang masih tahap penetrasi, nggak punya banyak budget untuk invest, terus nggak bisa invest ke brand ambassador, ada KOL yang bisa membantu. Itu juga turut membantu membangun brand personanya dari P-Joy, Preds, and any other brands gitu. Kalau gitu sekarang nih di era yang seperti inilah yang tadi disebut juga rame banget gitu ya, apalagi industrinya FMCG gitu kan. Challenge-nya sendiri nih buat Elisa dan tim dalam melakukan branding activity buat P-Joy apa sih sekarang? Challenge-nya itu ke behavior consumer-nya ya. Jadi karena sekarang digital kan tanpa batasnya, jadi orang-orang tuh bisa dapat informasi dari manapun gitu. Jadi kita sebagai brand owner, marketer itu harus hati-hati banget ketika kita menyajikan konten. Kadang ada hoax, kadang orang-orang tuh sekarang kritis banget gitu loh. Kita salah ngomong sedikit itu bisa bener-bener jadi concern gitu ke mereka gitu. Dan karena kita tipikal perusahaan Jepang yang sangat-sangat lebih baik menghindari ya daripada kejadian. Jadi kayak kita mau posting aja approval-nya panjang gitu. Ya hati-hati sekali gitu. Iya, sangat hati-hati gitu. Iya, oke. Memang sih sekarang behavior-nya nggak terduga gitu ya, mungkin ada apa dikit langsung muncul banyak meme-nya gitu kan ya. Iya, dan which is itu juga kita nggak bisa prediksi tuh efeknya buat brand kita tuh positif atau negatif ya. Mungkin pernah kejadian nggak sih ada negatif issue gitu ketika ngelakuin branding activity terus sengaja kepleset gitu terus muncul isu negatif, pernah kejadian nggak? Kalau kepleset sih alhamdulillah belum pernah ya, moga-moga nggak kejadian. Tapi karena ini ya kita nggak bisa predik point of view-nya orang-orang. Dulu waktu Poki awal-awal masuk Indonesia, kita itu masih impor dari Thailand. Pada saat itu halalnya itu masih pakai sertifikasi Thailand. Jadi karena masih dihandle sama distributor waktu itu. Karena orang-orang nggak familiar dengan halal certification dari Thailand, mereka bilang, "Oh, ini nggak halal mengandung ABCDE." Nah di situ kita yang harus proaktif ya, kita harus memanfaatkan segala macam channel untuk kasih penjelasan gitu. Ya. Karena ini FMCG juga ya, dan ini Indonesia, which is memang halal produk itu jadi isu yang cukup signifikan. Betul. Ya. Oke, nah terus sekarang nih rencana dari P-Joy ke depannya gitu, mungkin udah ada proyeksi gitu kan, ada agenda-agenda in the future itu ada nggak nih dari sisi brandingnya? Pasti ya, karena kita brand istilahnya masih baby, kita akan terus growing gitu ya. Pasti secara angka bisnis itu ada certain numbers yang harus kita achieve. Kalau secara brand untuk waktu dekat ini kita mau achieve awareness yang at least on par dengan di kategori kita. Gitu. Itu yang harus kita kejar. Iya, awareness ya, karena tadi balik lagi ini masih baru dan mungkin kalau sebenarnya bukan untuk kanibalisme sih, cuma mungkin orang-orang mungkin secara awam mengasosiasikan P-Joy ini apa bedanya Poki gitu. Jadi mungkin masih saling overlapping ya. Mungkin itu juga menurut saya apakah itu juga PR-nya untuk P-Joy sendiri gitu kan. Itu PR kita. Jadi membangun awareness itu nggak cuman hey I am P-Joy, tapi kayak aku P-Joy, aku begini gitu. Kalau kamu ibaratkan aku sebagai seorang manusia, karakter aku seperti ini loh gitu. Iya. Kalau misalnya ada contoh nggak sih satu KOL tadi kan disebut ya, KOL yang mungkin emang personanya tuh P-Joy banget gitu dan emang ternyata benar setelah ngelakuin KOL marketing terus impact-nya kerasa gitu sama Elisa dan tim. Iya, P-Joy ini again ya kita back to our target audience-nya, kita siapa sih, terus persona yang mau kita bangun apa. Jadi kita memilih KOL atau brand presenter itu yang memang female, mature, terus punya aspirational yang
ini orang tetap sibuk tapi selalu ngasih waktu untuk self reward, karena itu occasion yang mau kita build dengan brand Pijoy ini. Salah banyaknya ya, kita pilih banyak banget. Ada Nagita Slavina, ada Zaskia Sungkar, ada Siren Sungkar, ada siapa tuh namanya, Iris Bella. Itu yang kita build terus. Dan selama ini juga emang impact-nya kerasa ya. Nah, Elisa, kalau misalnya boleh kasih nih satu closing statement gitu ya, gimana sih keyword-keyword apa yang perlu diperhatikan dalam membangun branding di FMCG industry, khususnya di era digital sekarang gitu ya. Mungkin dari penjelasan yang tadi mungkin ada pesan khusus kah dari Elisa nih untuk teman-teman semua yang nonton? Iya, kalau ini khusus di digital era ya, karena digital itu changing terus. Kita tahu kalau algoritma di platform-platform yang kita pilih tuh kadang berubah-ubah gitu ya. Hari ini kita bagus mungkin dengan cara yang sama, besok hasilnya berbeda. That's why we need to learn every day. Jadi kalau di dunia marketing ini, platform-platform yang menyediakan jasa advertising, mereka akan regularly ngasih update apa sih yang berubah dari platformnya mereka. Itu kita harus ikut biar kita tahu gitu. Lalu yang kedua, know your consumers, know your audience gitu. That's why FMCG itu jalannya pasti side to side dengan consumers report kayak Nielsen, Kantar gitu, karena ya kita harus memonitor terus trennya di konsumen kita apa, behaviornya mereka sekarang apa. Means secara brand DNA itu kita tetap sama, cuman cara kita untuk approach mereka itu harus sesuai gitu biar tetap relevan. Ada lagi kah dari Elisa mungkin? Udah sih. Udah ya. Iya. Sebenarnya emang kalau kita kita pikirkan marketing itu sebenarnya adalah satu hal yang memang dekat dengan kata-kata dinamis gitu ya. Jadi nggak bisa tuh yang namanya marketing tuh ya begitu-begitu aja yang tadi Elisa bilang ya. Mungkin yang kemarin strateginya berhasil sekali tapi hari ini belum tentu workout gitu ya. Jadi kita harus cari cara baru, harus yang paling penting sih update dengan perubahan perilaku konsumen, dengan perkembangan zaman gitu ya, begitu juga dengan perkembangan digital, karena kalau kita terlambat sedikit aja mungkin udah larinya kalah cepet sama kompetitor gitu ya, udah goodbye gitu ya. Jadi mungkin selain itu tadi kembali lagi harus juga relevan dengan apa yang diinginkan atau apa yang dibutuhkan sama konsumen juga gitu ya. Itulah kunci dari branding, apalagi ini di produk FMCG gitu ya. Nah mungkin kalau satu lagi nih Elisa terakhir, ada nggak pesan buat teman-teman mungkin yang nonton, ada yang calon mahasiswa atau mahasiswa gitu kan ya, untuk gimana sih bisa punya career path gitu kan seperti Elisa gitu ya, sekarang udah bisa handling satu brand gitu kan, gimana, ada pesan nggak Elisa? Kalau aku dulu sih tanya lagi ke diri kita ya, maunya apa sih kuliah, tujuannya apa gitu. Karena aku pertama kali masuk tahu marketing ya waktu di BINUS itu. Jadi once aku masuk itu sesuatu yang baru gitu. Ini segmentasi, targeting, positioning. Ini apa sih? Mungkin kalau aku tutup buku mungkin tahu ya, brand ini maksudnya ini. Cuman pas aku kuliah itu benar-benar dikasih framework. Karena aku pikir marketing tuh abstrak ya. Jadi kayak kita harus bisa memilah terus ngasih struktur yang pas gitu. Jadi kayak building a story untuk brand itu nggak semerta-merta kayak mengalir gitu aja, enggak. Tapi itu ada framework yang harus kita jagain gitu. Jadi marketing tuh mungkin kalau orang awam tuh mikirnya kayak, oh ya itu orang-orang yang biasanya punya ide-ide kreatif aja gitu ya, idenya pop up sana sini gitu ya. Gitu. Ini kombinasi kreatif, strategic, logical juga gitu, because you are working with the numbers. Karena kamu di semua marketing activity yang kita lakukan itu pasti impact-nya ke top line. Betul. Pasti ditanya ROI-nya berapa, ini berapa gitu. That's why waktu kuliah make sure kamu maunya apa sih in the end ketika kuliahnya selesai, apakah mau berkarir di marketing atau somewhere else gitu. Tapi make sure untuk nggak cuman cari pengalaman dari kelas gitu, karena banyak banget, apalagi sekarang ya platform-platform belajar tuh banyak banget. Teman-teman bisa magang di mana-mana tanpa dulu mungkin kalau kita nggak ada channel susah ya. Sekarang tuh kayak gampang gitu, lebih gampang, lebih terbuka untuk cari pengalaman gitu.
Oke, berarti kuncinya adalah cari pengalaman selama kuliah, jangan cuma di kelas aja, nggak cukup IPK-nya tinggi gitu ya. Gitu, karena sekarang yang dilihat adalah yang dibutuhkan sama industri orang-orang yang memang skillful gitu ya, yang udah biasa melakukan prakteknya gitu ya. Oke deh, thank you banget ya Elisa buat sharing-sharingnya hari ini, sangat yang ngasih insight lah ya buat kita semua juga gitu kan. Juga mungkin semoga berguna buat teman-teman yang marketer semuanya. Thank you sekali lagi Elisa. Thank you. Dari Global Business Marketing juga bangga gitu ya ada salah satu alumni seperti Elisa. Semoga nantinya juga Global Business Marketing bisa mencetak alumni-alumni yang lain ya seperti Elisa dan teman-teman yang lain juga. Pasti. Thank you very much. Oke deh, yang marketers, kalau gitu sampai situ diskusi kita kali ini. Sampai ketemu di episode GBM Corner Talk berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Bye.